Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Sukacita terbesar dalam kehidupan kita ini yaitu bahwa kita dapat menghadap Tuhan dalam segala situasi. Bayangkan, Tuhan kita adalah Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Tetapi kita dapat menghadap Tuhan dalam segala situasi. Haleluya. Tahukah saudara, bangsa umat Allah itu hanya bisa masuk ke bait Allah, khususnya di ruang maha suci itu 1 tahun 1 kali. Dan hanya imam besar yang boleh masuk, dan dia datang membawa dosanya, dosa keluarganya, dosa bangsanya. Kemudian dia mendengar suara Tuhan, lalu kemudian dia sampaikan apa yang harus dia sampaikan kepada umatnya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa dalam aturan-aturan agama orang hanya bisa menghadap Tuhan di waktu-waktu tertentu. Tetapi ini yang saya mau jelaskan buat setiap saudara, kita memanggil dia Bapa. Artinya apa? Dia begitu dekat dengan kita, meskipun dia yang punya langit dan bumi, tapi kita bisa menghadap Tuhan dalam segala situasi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara belum tentu bisa menghadap bos saudara kapan saja saudara mau. Saudara belum tentu bisa menghadap seorang pejabat kapan saja saudara mau. Tetapi ingat, kita bisa menghadap Tuhan kapanpun kita mau. Itu sebabnya bodohlah kita kalau berharap sama manusia, karena manusia pasti ada keterbatasannya. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada seorang yang mungkin marah dan dia berkata begini, aduh, cari pendeta ini lebih susah dari cari Tuhan, katanya gitu. Saya bilang, kalau Tuhan itu cukup tutup mata, lipat tangan, kita langsung ketemu. Karena Tuhan gak pernah pergi ke daerah, Tuhan gak pernah pergi ke luar negeri, Tuhan gak pernah tidur. Kalau pendeta butuh istirahat, pendeta itu butuh bersama keluarganya, pendeta itu butuh waktu tenang untuk belajar, pendeta itu butuh keluar kota, keluar negeri, ada tugas, ada pelayanan, ada pekerjaan, ya kan, dan tidak bisa ditemui, ya kan. Tapi kalau Tuhan nggak perlu pakai handphone, nggak perlu pakai BlackBerry, nggak perlu pakai email, nggak perlu pakai apapun, cukup tutup mata, lipat tangan, dia sanggup tolong kita. Karena jangan berharap kepada manusia, bahkan jangan harap pada pendeta, berharap tetap kepada Yesus, karena kita dapat menghadap di dalam segala situasi. Pertanyaannya, kalau kita menghadap Tuhan, bagaimana supaya kita mengalami apa yang Tuhan janjikan itu? Yang pertama, kita harus menghadap Tuhan dengan hati yang penuh damai, saudara-saudara. Karena waktu kita menghadap Tuhan, yang akan kita alami adalah hati kita akan penuh damai. Kalau kita menghadap manusia, tertekan terus, saudara-saudara, ya kan? Karena sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, ketika engkau menghadapi masa-masa yang sukar, masuk kamar, kunci pintu, menghadap kepada Tuhan. Sehingga hal-hal yang menyakitkan yang orang bicarakan, hal-hal yang mengecewakan karena keadaan yang kita harus hadapi, tetapi waktu kita menghadap Tuhan, maka hati kita akan penuh damai. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, penting sekali dalam segala hidup kita menghadap Tuhan. Mungkin saudara sedang sibuk dengan tugas-tugas saudara, jangan sampai terlalu sibuk sampai gak ke gereja, jangan sampai terlalu sibuk sampai gak ada waktu untuk berdoa, karena kita perlu sekali menghadap Tuhan. Justru di tengah tekanan, justru di tengah tanggung jawab yang semakin besar, waktu kita menghadap Tuhan, hati kita penuh damai. Itu seperti baterai yang di charge lagi, saudara, sehingga kita kuat lagi untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup. Yang kedua, saya pelajari waktu kita menghadap Tuhan, iman kita akan makin dikuatkan. Kadang kala secara manusia, meskipun kita sudah doa, meskipun kita sudah baca Alkitab, kita rasa iman kita kuat, tapi kalau terus-menerus tantangan-tantangan hidup datang, akhirnya kita mulai goyah lagi. Menghadap Tuhan kembali, kita akan dikuatkan kembali untuk tetap berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, saya pelajari, kalau kita menghadap Tuhan, apa yang terjadi?
pikiran kita akan lebih bersih sehingga penuh dengan hikmat. Orang-orang yang menghadap Tuhan, dia mendapat pewahyuan Tuhan yang gak pernah dia pikirkan sebelumnya. Sampai dia pikir gini, aduh iya kok saya gak pernah mikir ya. Makanya sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, kalau kita sudah bingung dalam menghadapi situasi, jangan maksakan diri, tapi datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengajar kita, dan kita akan kagum melihat tiba-tiba hikmat-hikmat Tuhan diturunkan dalam hidup kita. Jadi ingat ya, waktu kita menghadap Tuhan, yang pertama hati kita penuh damai, yang kedua iman kita makin kuat, yang ketiga pikiran kita akan menjadi penuh hikmat karena kita mendapat pewahyuan dari Tuhan, dan yang keempat hidup kita akan penuh mujizat. Orang kalau menghadap Tuhan, ada saja mujizat demi mujizat yang Tuhan siapkan dalam kehidupannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang menghadap Tuhan. Waduh, berkat terbesar dalam hidup ini kalau kita bisa menghadap Tuhan. Karena waktu kita menghadap kepada Tuhan, maka apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan menyediakannya buat kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan tentang menghadap Tuhan, kita mau sama-sama belajar dari Keluaran pasalnya yang ke-19, Keluaran pasal 19 ayatnya yang ke-14, Keluaran pasal 19 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-25. Keluaran pasal 19 ayat 14 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa pada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu itu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas keliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah. Kemudian naiklah pula engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka, menghadap Tuhan. Nah, ini penting sekali. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Musa menghadap Tuhan, dan seluruh bangsa itu menghadap Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini kuncinya untuk kita beroleh kemenangan. Mungkin sudah mendengarkan program hari ini, dan sudah sedang ada dalam tekanan, sudah sedang ada dalam kekecewaan, sudah sedang disakiti orang, atau mungkin sudah sedang ada di puncak sukses dan bingung what next gitu. Apa kemudian dari sekarang? Jawaban saya sederhana, mari di saat-saat seperti yang sudah sedang menghadapi ini, mari menghadap Tuhan. Mungkin sudah berkata, suami saya mengecewakan saya, aduh anak-anak saya menyakiti saya. Mungkin sudah berkata, pendeta, mama dan papa saya sedang diambang perceraian. Jawaban saya sederhana, ayo mari kita menghadap Tuhan, karena Tuhan selalu punya jalan keluar. Pertanyaannya, bagaimana kita menghadap Tuhan? Saya catat minimal ada 4 hal penting, 4 rahasianya untuk kita menghadap Tuhan dan melihat kemuliaannya. Yang pertama, kita harus menghadap Tuhan dengan hati yang tulus dan bersih. Alkitab berkata, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan adalah orang yang bersih hatinya dan tulus hatinya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus menghadap Tuhan dengan segala ketulusan, dengan hati yang bersih. Orang-orang yang menghadap Tuhan tanpa ketulusan, tanpa kebersihan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada gunanya. Makanya Alkitab berkata, jangan dekat-dekat, kamu harus menguduskan dirimu. Karena orang berdoa tanpa kekudusan, tanpa ketulusan, yang ada hanya kesia-siaan
dan belaka. Waktu kita menghadap Tuhan dalam ketulusan dan kekudusan dengan hati yang bersih, di situ kita akan melihat kuasa mujizat dan lawatan Tuhan yang dahsyat. Yang kedua, saya pelajari bagaimana kita menghadap Tuhan, itu dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Karena kita bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya nggak sanggup dengar, yang menjadi jurang penghambat kamu dengan Allahmu itu segala dosamu. Artinya waktu kita bertobat sungguh-sungguh, maka pintu rahmat terbuka, berkat Tuhan yang sempurna dicurahkan. Oh, bagaimana menghadap Tuhan, hati harus tulus dan bersih. Yang kedua, kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, bagaimana menghadap Tuhan, yaitu dengan kesadaran akan keterbatasan diri. Oh, ini penting sekali. Jangan sombong, jangan merasa oh saya mampu, jangan. Tetapi mulai sadar, di luar Yesus saya nggak bisa buat apa-apa. Tanpa Yesus saya nggak sanggup. Waktu kita datang pada Tuhan dengan kesadaran akan keterbatasan diri, inilah kunci untuk kita melihat kemuliaan yang dinyatakan. Dan yang keempat, bagaimana kita menghadap Tuhan, yaitu dengan kepercayaan mutlak. Artinya kita tidak goyah, karena firman Tuhan ya dan amin. Apapun yang dia janjikan pasti terjadi. Karena itu saudaraku pendengar yang diberkati Tuhan, sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, mari menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan dengan tulus dan ikhlas dan bersih, menghadap Tuhan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, menghadap Tuhan dengan kesadaran akan keterbatasan diri, dan menghadap Tuhan dengan kepercayaan mutlak. Maka tidak akan pernah kita dikecewakannya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Bahkan hamba berdoa secara khusus mereka yang sedang bingung, sedang panik, sedang stres, sedang tertekan, sehingga mereka menghadap Tuhan, membawa segala persoalannya dan melihat kemuliaan, kuasa, kedahsyatan Tuhan boleh nyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.